Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khalili Al-Fakir menghimbau kepada masyarakat Madura untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Madura saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik dan orang awam, di mana masyarakat Madura tidak percaya corona, tetapi percaya Ibu dan Bapak dan masyarakat Madura yang saya cintai. Corona dan taun itu sama-sama virus atau wabah. Akan tetapi apabila ibu percaya bahwa taun itu adalah orang datang tidak dikenal menyapa dan mengetuk pintu ibu dan bisa mengancam kematian, itu adalah hal yang aneh dan lelucon bagi saya. Itu tidak perlu ibu percayai. Karena taun dan corona itu sama-sama wabah dan virus. Taun adalah istilah yang populer di era Rasulullah SAW, dan corona adalah istilah yang baru saja populer atau istilah modern yang baru saja kita ketahui. Taun itu, Bu, pernah menjadi perbincangan antara Siti Aisyah dan Rasulullah, dan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratha annaha sa'alatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban wa yab'asullahu ala man yasa'u faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkisu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusiba lahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Apabila kita simpulkan atau maknai hadis ini bahwa taun itu merupakan adaban. Adaban itu bisa kita maknai atau interpretasikan sebagai wabah, bisa kita maknai sebagai virus atau adab siksa dari Allah atau penyakit. Sehingga orang yang menghadapi taun atau wabah atau virus corona yang saat ini dipercayain banyak orang, tetapi dipercaya orang Madura sebagai taun, maka tentu hal ini menjadi salah satu bagian penting gimana masyarakat Madura untuk mematuhi protokol kesehatan, karena di dalamnya Rasulullah menyebutkan fayamkisu sabiron, siapa orang yang kena penyakit taun dan dia diam di rumahnya dengan sabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak, terutama masyarakat Madura yang saya cintai, jangan pernah menganggap hal ini remeh. Taun itu bukan penyakit biasa yang ibu percayain dengan orang datang memanggil ibu yang tidak dikenal itu mengakibatkan kematian. Taun bukan itu, Bu, tapi taun itu adalah penyakit yang menular. Sehingga ibu ikutilah aturan pemerintah, ikutilah kebijakan pemerintah, memakai masker, diam di rumah, dan juga menjauhi kerumunan. Saya yakin, Bu, dengan semua kejadian yang ini atau penyakit yang Allah turunkan ini pasti ada obatnya. Sehingga pemerintah saat ini berusaha melakukan vaksinasi untuk ketebalan tubuh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama masyarakat Madura. Jangan ibu beranggapan bahwa vaksinasi itu bisa mematikan. Tidak, itu udah diuji klinikkan. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis qad sabata fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da anzalalahu sifaan. Ketika Allah menurunkan penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya. Mungkin saat ini bagian dari obat virus corona adalah vaksinasi massal untuk ketahanan tubuh masyarakat Madura.
Jadi jangan menganggap kalau orang vaksin bisa mati. Tidak ada ceritanya pemerintah itu ingin mencelakakan rakyatnya. Jadi saya berharap kepada masyarakat Madura, ayo kita diam di rumah, stay at home, agar virus ini segera berlalu dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, haisullah khalaqad da fa khalaqad dawa fatadawwa. Ketika ada penyakit, maka di situ ada obatnya, maka kata Rasulullah fatadawwa, maka berobatlah, maka bervaksinlah kalau ibu saat ini menginginkan ketebalan tubuhnya. Mungkin cukup dari saya dan bisa dimengerti oleh ibu dan bapak apa yang saya sampaikan. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.